Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia, dan juga di mana saja Anda bisa menangkap siaran ini karena kita melewati banyak atau beberapa platform selain dua jaringan radio dari Kompas Gramedia yaitu Sonora dan juga Smart FM. Kita mengudara lewat YouTube live streaming yang sudah dimulai sejak beberapa menit yang lalu. Di berbagai bagian dunia juga kita bisa didengarkan lewat audio streaming radio smartfm.com, dan kita sudah bersama dalam acara ini untuk membahas topik yang menarik. Walaupun tentu saja pagi tadi kita semua disibukkan berbagai lini masa di media sosial ataupun gawai kita ditembakkan berita yang betul-betul menarik dan hangat, yaitu operasi tangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang mungkin sekarang sudah tiba di Jakarta. Konon tadi pagi diterbangkan dari Bandara Hasanuddin Makassar untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan. Kita tunggu saja berita itu, namun kita akan berdiskusi topik yang juga menarik dan sudah berlangsung selama 1-2 pekan ini terkait dengan kemelut di Partai Demokrat. Partai Demokrat penting karena pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun lewat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sekaligus pernah menjadi ketua umumnya. Kali ini judul yang kita pilih yaitu Kemelut Partai Demokrat Berlanjut, karena kita pernah mendiskusikannya beberapa pekan yang lalu. Hari ini kita mendiskusikannya dengan 3 orang akademisi, peneliti, dan juga scholar. Mereka adalah satu Profesor Dr. Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2P LIPI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Ican. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ya, sehat, alhamdulillah. Yang kedua dari para peneliti kita yang juga saya tahu sekarang masih memimpin lembaga survei polling center, yaitu Dr. Jayadi Hanan. Beliau adalah pengajar ilmu politik di Universitas Paramadina Mulia. Selamat pagi, Pak Jayadi. Pagi Bang Ican. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Mohon maaf ini hari Sabtu terpaksa diganggu semua nih. Sekarang mah nggak ada lagi Sabtu Minggu, semua hari Senin. Iya begitu ya. Kita berbalikan dengan Bali. Di Bali semua hari adalah hari libur gitu ya. Hari libur ya. Kita sedang tunggu seorang pengajar komunikasi politik yang juga sekarang sedang membangun sebuah lembaga, Indonesian Presidential Studies, yaitu Nyarwi Ahmad PhD. Mungkin tadi udah bergabung ya Bang? Sudah ya. Mungkin keluar sebentar. Narasumber penting kita juga adalah seorang politisi yang merupakan pimpinan dari Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yaitu Herzaki Mahendra Putra. Juga sedang kita tunggu kedatangannya di ruang percakapan ini. Dan juga teman-teman yang sudah mulai bergabung, terima kasih. Baik di jalur percakapan Zoom maupun di radio serta mendengarkan di YouTube. Karena Bung Herzaki belum bergabung, mungkin saya ingin minta dulu Profesor Firman untuk memberikan semacam ulasan umum apa yang sudah terjadi, karena ini bukan hari ini saja. Hari ini kita bahas karena kemarin ada pemecatan terhadap 7 kader Partai Demokrat, diantaranya adalah bekas Ketua DPR, yaitu Marzuki Ali yang sekarang sudah berbicara di media menanggapinya dan akan membawa ke ranah hukum dan segala macam. Tapi saya kira ini menarik untuk kita dengarkan dulu. Profesor Firman, bagaimana overview-nya? Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih Bang Ican, Mas Jayadi, dan rekan-rekan semua, para pemirsa. Ya, sampai sejauh ini saya melihat ada 2 perspektif ya terkait dengan kemelut di Partai Demokrat. Yang pertama, saya ingin katakan sebagai perspektif intervensi. Ini sifatnya eksternal. Negara di sini adalah faktor determinan atau penyebab. Yang kedua adalah perspektif internal atau konflik internal. Di sini Muldoko adalah dampak. Dia berangkat dari bawah, dari partai itu sendiri. Kalau perspektif pertama itu, ini intinya adalah adanya nuansa kental kepentingan negara. Sedangkan yang kedua ini adalah seputar pengelolaan partai yang dianggap penuh dengan nuansa dinasti dan pelaksanaan dari satu pagelaran kongres yang bermasalah, begitu ya. Nah, ini menarik
Karena dua kombinasi antara eksternal dan internal ini kedepannya akan bisa memicu satu fenomena faksionalisasi yang sebetulnya genderangnya semakin keras bertabuh dengan dipecatnya 7 orang kader Demokrat ya. Nah, saya ingin membedah masing-masing perspektif itu. Untuk perspektif intervensionis atau intervensi, itu memang di sini peran negara. Dan memang dalam sejarah kepolitikan kita, negara tidak terbebas dari adanya kenyataan bahwa mereka melakukan intervensi. Baik pada saat terbentuknya sebuah partai, seperti yang ada di awal Orde Baru ya, termasuk upaya untuk membangkitkan lagi Masyumi digagalkan oleh Soeharto, atau pada saat suatu partai itu eksis ya, termasuk misalnya waktu itu tahun 71-72 itu menimpa Partai Sarekat Islam Indonesia antara Rahmat Gobel yang adalah merupakan kelompok yang pro negara. Tayyip Muhammad Gobel. Ya, bapaknya. Anaknya Rahmat Gobel, bapaknya Tayyip Gobel ya. Kemudian dan juga versus Pak Ibrahim ya. Nah, dan yang ketiga, versi intervensi ketiga itu atau bentuk intervensi ketiga adalah saat munculnya konflik. Nah, pola intervensi ini ada yang bersifat langsung ya, langsung diintervensi oleh negara, diganti oleh negara gitu. Ada yang melalui proksi intervensi ini. Jadi ada dua varian, langsung dan proksi. Proksi ini bisa secara halus memainkan instrumen legal formal, ya, atau pendanaan. Nah ini perspektif intervensi. Nah artinya ini perspektif eksternal yang pernah terjadi di Indonesia sampai sekarang. Artinya itu itu bisa menunjukkan bahwa sebenarnya partai kita itu rentan sekali ya. Masih rentan ya sampai sekarang. Nah kemudian perspektif yang internal ini juga menarik. Ada ini kan intinya ada ketidakpuasan yang kemudian memicu konflik. Nah ini ada 3 model ya. Satu model ini struktural versus struktural. Jadi pertarungan antara orang-orang yang ada di pihak kepengurusan ya. Misalnya SDA dengan Romi, Gus Dur dengan Matori ya. Di Golkar juga seperti itu ya. Jadi di PDIP juga beberapa kali ya. PDIP juga ya. Jadi memang ini struktural versus struktural. Kemudian ada struktural versus non struktural sebetulnya. Ada struktural versus individual ada ya yang kemudian memang berkembang. Misalnya dengan Fahri di PKS ya, struktural. Itu juga ada struktural dengan kolektif ya. Struktural dengan kolektif, tapi dia non struktural. Saya kira Demokrat sekarang ini cenderung versi yang ketiga gitu ya. Memang kalau kita lihat daya potensi rusaknya itu memang kalau struktural versus struktural itu berat, itu jauh punya potensi sifatnya lebih cepat, lebih menasional dan dampak ya bisa sangat panjang begitu. Nah, struktural versus kolektif ini dulu misalnya di PDIP ya muncul misalnya PNBK, PDP, PITA gitu ya, itu kolektif. Nah, hal-hal seperti ini jika dikombinasi itu memang gejalanya ya karena saya juga kebetulan meneliti tentang faksionalisasi partai, ini bisa mengarah kepada faksionalisasi partai. Jadi faksionalisasi itu ada yang memang sifatnya murni internal, ada yang karena eksternal atau intervensi rezim yang akut, ada yang kombinasi. Nah di era reformasi ini kebanyakan kombinasi. Ya mulai dari PKB dulu, kemudian Golkar, P3, Berkarya, dan seterusnya dikombinasi. Nah bagaimana hasil dari faksionalisasi itu? Pertama, setelah ada biasanya dipicu oleh perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, kemudian mengelompok, ini kemudian ada yang menguat. Ya, kalau menguat ini memang seperti yang saya katakan, kalau struktural versus struktural. Dengan ada harapan yang tinggi, hope yang tinggi bahwa kita pasti menang dan kita berani bertarung gitu ya, hope harapan.
Prof. Firman, kelihatannya politisi kita itu tidak pernah berlatih atau terlatih berbeda pendapat. Begitu berbeda pendapat, kalau nggak berontak, terus bikin partai baru atau sebagainya. Ya. Padahal beda pendapat itu kan justru urat nadi politik. Inilah kata Sean Rosenberg benar, bahwa demokrasi itu tidak mudah. Ya. Demokrasi bahkan membutuhkan satu mental atau psikologi yang kuat untuk setidaknya bisa menjadi good loser and good winner gitu, dan kadang-kadang susah. Oke, saya lanjutkan sebentar ya Bang Ican ya. Jadi resultnya ada yang saling menguat ya. Nah biasanya variabel eksternal ini akan menyemangati ya, makin memperkuat. Jadi Romi misalnya semangat melawan SDA karena ada janji-janji dari kubu penguasa gitu ya. Begitu juga Pak Agung versus Pak Ical. Jadi memang yang tadinya mungkin so-so atau sebetulnya masih ada potensi kalah, tapi dia optimis karena ada hope tadi, yang eksternal ini memberikan hope gitu ya. Sehingga resultnya itu biasanya muncul kepengurusan ganda. Nah, apakah nanti Demokrat dengan genderang yang semakin keras ditabuhkan ini, seperti yang saya katakan tadi, akan memunculkan hal yang sama ya, kepengurusan ganda. Nah, biasanya kepengurusan ganda ini endingnya itu akan ditentukan oleh intervensi negara saat menjelang hari H pemilu, ya. Atau karena sadar nggak bisa berjuang sendirian, rekonsiliasi bisa saja gitu, rekonsiliasi dengan kompensasi yang macam-macam, gitu ya. Tapi bisa juga mengarah pada terbentuknya partai baru, ya, kalau dia kalah di pengadilan atau masuk partai lain, gitu kan. Nah, ini sudah terjadi juga, gitu, fenomena seperti ini. Nah, ini kalau tadi sangat kuat, tapi ada yang melemah. Biasanya ini pertarungan asimetris ya, struktural versus individual atau struktural versus kolektif, bukan struktural. Nah ini biasanya akan segera nggak lama gitu waktunya, akan meredup dengan sendirinya ya, atau dia bahkan juga jadi menghilang ya, langsung keluar atau membentuk partai baru. Nah ini seperti yang ada di PKS saya kira ya, itu langsung Fahri, Anies Mata, Mahfud Siddiq itu membentuk Gelora gitu. Atau yang terakhir, meskipun akhirnya ada satu pertarungan sengit, tapi ada satu blessing in disguise, pada akhirnya tercipta juga mungkin rekonsiliasi. Nah, kita lihat apakah nanti ke depan Demokrat ini akan melalui jalur pertama, jalur kedua, atau jalur ketiga. Tapi yang pasti antara faktor eksternal dan faktor internal itu berkelindan. Meskipun untuk kalangan yang saat ini berkuasa di Demokrat, ya, terutama yakni adalah AHY CS, yang nanti mungkin akan disuarakan oleh Mas Zaky, ya, itu yakin sekali bahwa ini temanya adalah new order baru, satu intervensi dari negara, dan memandang bahwa apa yang disuarakan oleh mantan rekan-rekan mereka sebagai kader partai itu adalah justru ingin mencoba untuk mengalihkan perhatian dari pokok persoalan. Sementara bagi mereka yang ada di luar gitu ya, yang kritis, ini berbeda perspektifnya, bahwa ini murni adalah satu pengelolaan yang bersifat dinastik, yang membuktikan bahwa Pak SBY itu tidak menjalankan apa yang dijanjikan, kemudian mereka merasa disingkirkan secara semena-mena, dan justru Muldoko yang menurut perspektif intervensi itu adalah masalah, bagi mereka yang menganut perspektif internal ini adalah satu salvation Muldoko itu. Jadi saya kira itu pemetaan yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Ada beberapa catatan tapi nanti lagi. Oh iya, jangan dihabisin semua dong. Nanti kita punya siaran tutup secepat. Siap. Kan tadi suara Profesor Dr. Firman Nur. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2P LIPI. Masih ada juga 3 narasumber lain, 2 belum bergabung, sedang diupayakan diingatkan kembali, mungkin ada yang kelupaan oleh tim redaksi Smart FM. Kita juga sudah ada bergabung dengan Dr. Jayadi Hanan yang akan segera saya temui nanti setelah kita istirahat sejenak. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, masih bersama saya Ican Lembah, dan jangan lupa acara ini Perspektif Indonesia yang dikerjasamakan oleh Populis Center dan juga Smart FM Network, serta didukung oleh The Match Senayan, Jakarta, sebuah tempat yang enak di sekitar Senayan. Langsung ke
Pak Jayadi Hanan tadi memang kelihatannya partai politik kita itu mungkin seperti disampaikan Pak Firman, saya kutip sedikit beberapa hal, yaitu seperti tidak siap gitu ya. Jadi artinya berpolitik itu seperti dalam organisasi biasa, padahal partai politik itu kan mungkin puncak paling tinggi dari pengorganisasian, aspirasi, pikiran politik, pendapat dan sebagainya. Tapi ya di sana lebih banyak pertengkaran. Mungkin Golkar agak terlatih ya kalau dalam hal mengelola konflik. Saya nggak tahu, itu pendapat awam saya. Silakan Prof. Jayadi. Terima kasih Bang Ican, Mas Firman. Terima kasih perspektifnya tadi. Saya setuju semua yang disampaikan oleh Mas Firman itu perspektifnya. Memang, tapi Bang Icang tadi betul bahwa memang partai itu sebetulnya kan pelembagaan penyelesaian konflik. Jadi ada konflik di luar sana, lalu kita melihat ada kemungkinan titik temu, lalu kita bertemu dalam partai politik, nanti kita selesaikan dalam bentuk kelembagaan di partai politik. Diselesaikan secara politik, bukan secara hukum. Ya, jadi betul tadi bahwa memang hampir semua partai kita memang tidak siap untuk menyelesaikan konflik itu dengan cara yang terlembaga gitu. Yang ada adalah menyelesaikan konflik dengan cara yaitu tadi saling mematikan gitu. Ada yang disuruh keluar atau terpaksa mengeluarkan diri atau dimatikan gitu. Nah, itu satu sisi. Di sisi yang lain, partai-partai kita memang partai itu kan seharusnya menjadi jembatan antara negara dengan masyarakat kan gitu. Ya. Seharusnya. Tetapi kalau kita perhatikan kebanyakan partai kita itu terlalu asyik masuk dengan kekuasaan, dengan negara. Justru ingin dipeluk negara. Itu dia. Tidak semata-mata salah partai politik secara kelembagaan dalam konteks ini, karena hubungan partai kita dengan masyarakat memang lemah. Partai-partai kita itu tidak punya basis yang kuat di masyarakat. Sebagai salah satu cara untuk mengukurnya, misalnya identifikasi masyarakat terhadap partai secara emosional psikologis itu lemah sekali. Misalnya data terbaru di LSI menunjukkan itu hanya di kisaran 12%. Itu artinya hanya ada 12% pemilih kita atau masyarakat kita, kalau boleh disebut begitu, itu merasa punya ikatan emosional psikologis kepada partai, atau kalau mau disederhanakan merasa memiliki partai gitu. Nah, itu lemah sekali. Akibatnya apa? Masyarakat kita tidak melihat kalau misalnya ada partai tertentu tercabik-cabik karena konflik internal dan bersama negara misalnya, itu masyarakat tidak punya semacam itu bukan urusan gue kan gitu kan. Tapi kalau masyarakat punya hubungan dekat dengan partai, maka publik itu bisa menjadi salah satu kekuatan dari partai tersebut, misalnya untuk melawan intervensi negara misalnya. Kalau yang lebih kuat itu intervensi. Saya kira itu yang untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi, Profesor Firman, soal saya setuju bahwa ketika terjadi kasus seperti Demokrat ini, dia pasti itu kombinasi antara problem di internal sama gerakan-gerakan atau upaya-upaya eksternal untuk masuk ke dalamnya. Kalau tidak ada upaya-upaya eksternal, maka dia semata-mata akan menjadi persoalan internal saja. Jadi semacam kombinasi pull and push factor. Betul. Nah, mana lebih kuat godaannya? atau kalau dalam penelitian mana yang lebih leading dari dua tergantung, faktor itu? Dia bisa situasional, tergantung. Kalau menjelang seperti misalnya masa Pak SBY awal, ya, ketika Pak SBY wakilnya Pak Yusuf Kalla, Pak SBY cuma punya kekuatan sedikit di parlemen kan, maka ada keperluan super penting untuk memastikan agar Golkar masuk ke dalam ke dalam kekuasaan, ke dalam paksinya, ke dalam koalisinya Pak SBY, sehingga itu kekuatan eksternal sangat kuat di sisi itu. Jadi akan diupaya. Kebetulan Golkar memang partai yang
punya pengalaman lebih banyak sebagai penguasa, tidak punya pengalaman sebagai partai yang berada di luar kekuasaan, sehingga mungkin pada saat itu lebih mudah untuk meyakinkan pihak-pihak internal di partai, terutama yang bertentangan dengan pihak yang sedang berkuasa di Partai Golkar untuk mengikuti apa yang dilakukan. Dan kebetulan yang juga sesama kader iya, Golkar juga. Itu dia. Jadi internal partai itu termasuk Pak Yusuf Kalla kan gitu. Betul gitu. Jadi itu di sisi itu macam-macam di sisi yang, dan itu sudah disuraikan tadi oleh Mas Firman. Nah, saya ingin masuk lebih spesifik ke Partai Demokrat. Ya. Partai Demokrat ini memang sejak awal kan didirikan sebagai kendaraan Pak SBY untuk jadi presiden kan? Itu kan asbabul wurudnya. Ya. Cikal bakal alasan berdirinya, raison d'être awalnya itu. Jadi ketokohan SBY lah yang menjadi faktor perekat utama di Partai Demokrat gitu. Kalau kita pakai ibarat pendirian perusahaan, kira-kira Pak SBY dan keluarganya memiliki 89% saham pendiri. Mungkin di awal itu 100% kali. Jadi oke lah. Jadi itu di awal ya. Nah, lalu kemudian singkat cerita partai ini berkembang, lalu berhasil berkuasa sehingga masuklah elemen-elemen baru ke dalam Partai Demokrat ya. Maka lambat laun tidak hanya faksi Pak SBY yang ada di situ. Tadi Mas Firman mengatakan terjadi faksionalisasi kemudian lambat laun di Partai Demokrat. Faksionalisasi dalam artian yang signifikan. Maka muncullah paling tidak misalnya di Kongres 2005 kalau nggak salah, 2005 ya, muncullah faksi-faksi baru seperti faksinya Anas Urbaningrum, kemudian faksinya Pak Marzuki Ali. Waktu itu yang cukup kuat terlihat adalah faksinya Anas Urbaningrum kalau kita lihat dari sisi itu. Munculnya faksi ini bukan semata-mata karena orang luar masuk, tapi juga karena Pak SBY memerlukan, kan gitu kan? Memerlukan, bayangkan dia partainya makin besar, perlu makin banyak orang dan sebagainya. Nah, belakangan kemudian membesarnya faksi-faksi ini membuat itu tadi kembali ke persoalan tadi. Persoalan konfliknya tidak bisa diselesaikan karena prosedur kelembagaan belum terbentuk dengan baik di Partai Demokrat. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan itu kekuatan personal Pak SBY waktu itu. Nah itu caranya adalah dengan tertendangnya salah satu faksi besar di Partai Demokrat, baik mereka yang mengeluarkan dirinya, misalnya pindah ke partai-partai lain, ya ada misalnya figur-figur seperti Saan Mustafa yang pindah ke Nasdem atau figur-figur yang lain yang tadinya punya peran cukup besar di partai. Ada Pasek gabung ke Hanura. Ke Hanura dan sebagainya. Figur-figur yang tadinya yang dianggap akan membantu Partai Demokrat dalam membangun struktur dan kelembagaan yang lebih baik di Partai Demokrat gitu. Nah, jadi dari figur tunggal Pak SBY menjadi mengalami faksionalisasi, lalu dari faksionalisasi itu mengalami kemungkinan proses pelembagaan meskipun belum terlihat dengan baik itu, tapi kemudian segera terjadi konflik lagi dan kembali bergantung kepada Pak SBY. Tetapi ketika Partai Demokrat dari 2010 sampai 2015 katakanlah itu masih bisa ditopang oleh ketunggalan figur Pak SBY karena dia masih presiden waktu itu. Artinya kemungkinan gangguan dari luar atau dari pihak negara seperti kata Prof. Firman tidak ada. Betul. Karena negara sendiri adalah Pak SBY juga. Iya. Selain itu figur Pak SBY masih kuat kan gitu. Ya. Karena masyarakat, karena dia masih pemimpin. Nah, ke sini figur Partai Demokrat di satu sisi tidak punya figur yang kuat lagi seperti Pak SBY. Di sisi lain proses penyelesaian konflik internal seperti disampaikan oleh Mas Firman itu tidak ada. Jadi double problemnya. Jadi tidak ada faktor pengikat di Partai Demokrat itu. Di sisi lain figur yang baru yang dimunculkan Pak SBY itu diharapkan memainkan peran seperti Pak SBY tapi tampaknya tidak bisa.
Tidak bisa kan? Jam terbangnya masih kurang ya? Ya, dari segi kualitas personal masih belum bisa disamakan Pak SBY kan gitu. Dari segi pengalaman belum bisa. Jadi itu menimbulkan, kalau kemarin misalnya ini salah satu contoh saja. Kalau kemarin Partai Demokrat di masa Pak SBY itu orang-orang Demokrat bisa misalnya merasa merasa punya gagah gitu sebagai Partai Demokrat dengan membanggakan pemimpinnya, mungkin saat ini mereka tidak, kami belum bisa tuh membanggakan pemimpin kami misalnya, karena dan sebagainya ya. Seharusnya memang dengan tim yang dimilikinya, Pak AHY itu segera mentransformasi pola kepemimpinan di Partai Demokrat seharusnya. Dari yang lebih didominasi oleh figur Pak SBY itu menjadi yang sifatnya lebih kolegial. Dan itu cocok dengan masa pemilih yang cenderung makin milenial atau makin post milenial. Tapi regenerasi cukup signifikan terjadi di struktur dan personalia Partai Demokrat kalau kita periksa satu-satu ya. Iya betul, tapi regenerasi itu kan memerlukan proses politik juga. Misalnya bagaimana transisi antara pemimpin tokoh-tokoh yang dianggap berperan penting, yang lebih tua ke yang baru misalnya. Jadi regenerasi itu bukan cutting off. Nah, mungkin banyak tokoh-tokoh seperti Marzuki Ali atau Max Sofakua itu merasa ini bukan regenerasi tapi cutting off, pemutusan generasi gitu. Atau PSG, potong satu generasi. Nah, ya macam-macam. Jadi ini kan soal persepsi dan itu belum tentu benar, tetapi kemudian menimbulkan bibit-bibit masalah. Ketika bibit-bibit masalah itu kemudian berjalin dengan masalah lain, misalnya kan ada isu di media itu bahwa banyak yang tidak puas dengan penarikan iuran misalnya kan dari anggota legislatif Partai Demokrat. Nah, masalah-masalah itu kemudian berjalin satu sama lain, membesar gitu. Ketika membesar, begitu pembesaran itu terlihat mulai signifikan, maka baik pihak luar maupun pihak dalam melihat ada timing misalnya begitu. Nah, timing itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengunci sesi kedua ini, Prof. Jayadi. Apakah banyakkan mana kalau kita lihat ya saat situasi mulai tidak stabil, apakah pihak internal yang pergi ke pihak internal tersisihkan, para faksi yang tersisihkan itu pergi mencari dukungan di luar sana, atau dari luar melihat ada peluang untuk masuk ke, katakanlah, membelah partai ini. Dalam informasi Anda miliki mana? Dalam konteks Partai Demokrat sekarang dua-duanya saya kira. Dua-duanya. Nah, menurut saya nih ya, fakta bahwa Partai Demokrat bisa dengan berani mengumumkan ini ke publik, itu menunjukkan bahwa mereka melihat unsur-unsur internal itu belum signifikan betul, belum parah betul, sehingga mereka mereka mengantisipasi tidak akan ada perlawanan yang sifatnya publik dari faksi. Atau kalau dalam strategi perang, bagaimanapun juga Pak Yudhoyono adalah bekas petinggi tentara, bahkan memimpin bagian penting yaitu Sospol. Ini semacam preemptive strike, mumpung belum gede harus dibasmi duluan gitu ya. Exactly, itu maksud saya. Karena itu di satu sisi saya mengatakan strategi ini cukup cerdik. Strategi mengumumkan ini. Tidak heran karena ada Pak SBY di belakangnya, dan jangan lupa banyak ahli politik juga di situ. Ada teman Bang Ican, abang kita Bang Andi Malarangeng misalnya kan di situ. Jadi ada orang-orang yang jago politik di situ, jago strategi. Ada para aktivis juga, bekas aktivis mahasiswa ya, yang biasa bermain di bawah gitu kan. Itu jadi ada gabungan antara ahli strategi dan yang biasa main di bawah di situ. Jadi dengan diumumkan ke publik itu ada dua hal yang dicapai paling tidak dari sisi kepentingan internal Partai Demokrat. Satu, membuat pihak-pihak eksternal, dalam hal ini diakui oleh Pak Muldoko kan, itu paling tidak untuk sementara menahan diri dulu kan, menurunkan kopling. Ya, paling tidak itu. Jadi itu memberi waktu bagi Partai Demokrat untuk melakukan konsolidasi lagi
Ya, ini wake up call ya. Ya, ini ikut analisis strategi perang yang Anda sebutkan. Yang kedua, pada saat yang sama, Partai Demokrat saya kira memperoleh public relation effect, efek relasi publik di situ. Karena dengan pengumuman kemarin, Partai Demokrat untuk pertama kalinya itu dengan cukup tegas berhadapan dengan istana. Ya. Jadi kalau selama ini yang cukup tegas berhadapan dengan istana dalam arti oposisi, itu PKS. Cuma PKS. Ya. Nah, sekarang ada Partai Demokrat yang kita lihat nanti apakah ini akan berlanjut atau tidak ya. Dengan begitu maka pihak-pihak Partai Demokrat bisa memperoleh paling tidak efek elektoral dari pihak-pihak yang selama ini memang oposisi terhadap pemerintahan di publik ya. Kalau kita perhatikan data selama 5 tahun terakhir itu, ini saya sering kali sampaikan, ada sekitar 25-30% publik apapun keberhasilan Pak Jokowi, tidak akan menyatakan puas kepada Pak Jokowi. Itu artinya ada sekitar, kalau kita besarkan, ada sekitar 30% potensi oposisi publik di luar sana yang belum ditangkap oleh partai-partai yang sekarang di luar pemerintahan. Baru PKS yang memperoleh paling banyak. Nah, dua itu saya kira yang tampaknya ingin dicapai oleh Partai Demokrat. Nah, kita lihat seberapa kuat pihak-pihak eksternal yang disebut Profesor Firman tadi, ya karena sementara ini kan ya apa tadi yang dimunculkan baru Muldoko kan gitu. Apakah Muldoko bekerja sendiri? Apakah Pak Muldoko bersama orang lain? Kalau bersama orang lain itu siapa? Apa terkait dengan istana? Apa tidak? Itu kan masih tersimpan. Paling kita masih bisa menduga-duga saja begitu. Baik. Sementara begitu, Bang Ican. Baik, terima kasih. Itu tadi suara Dr. Jayadi Hanan. Beliau adalah pengajar ilmu politik di Universitas Paramadina. Sebelumnya tadi yang berbicara di sesi pertama adalah Profesor Firman Nur dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kita masih akan teruskan diskusi kita Perspektif Indonesia setelah tayangan iklan. Ya, sesi ketiga kita segera akan mulai dan sudah mulai bergabung lagi narasumber kita Nyarwi Ahmad PhD, seorang pengajar di Universitas Gadjah Mada dan banyak berkonsentrasi pada isu-isu komunikasi politik dan sekarang memimpin sebuah lembaga bernama Indonesian Presidential Studies. Selamat pagi Bung Nyarwi. Pagi Mas Ijang, Bang Ijang. Ya, tadi Prof. Firman Nur dan juga Dr. Jayadi sudah menguraikan asal muasal sebab dan masalah konflik di partai-partai politik kita. Dan juga ada soal bagaimana dengan cermat Partai Demokrat dalam hal ini, tentu orang melihat sosok bekas presiden kita atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono memanfaatkan atau katakanlah mengendarai situasi yang terjadi di partainya dengan cepat gitu. Anda sendiri melihatnya gimana dari perspektif komunikasi politik yang kelihatannya begitu cerdik ya? Kalau kita simak ya perdebatan soal kemelut di Demokrat ini, itu kan kalau kita simak berawal dari hal-hal yang terkait dengan persepsi ya Ketum AHY terhadap adanya semacam intervensi dari pihak luar. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya apa yang terjadi pada Demokrat ini kan saya melihat dari dua sisi ya Bang Icak ya. Ya. Satu sisi itu adanya bicara soal otonomi partai ya. Jadi kalau kita simak kan partai-partai di Indonesia itu kan pengennya kan sebenarnya aspek otonomi partai itu kan hal-hal yang pengen oleh ketum ya seperti AHY itu dihormati kira-kira gitu. Tidak ada pihak luar pun dan tanda petik siapapun yang dianggap luar gitu itu dianggap mengintervensi kira-kira gitu. Apalagi itu dikait-kaitkan dengan aktor politik yang dianggap dekat dengan pemerintah. Nah, problemnya adalah apa yang dianggap sebagai pihak luar ya itu subjektif. Subjektif ya. Karena begini, kalau keanggotaan partai politik di Indonesia itu sangat cair. Belum lagi misalnya selain keanggotaan ya, tingkat kelembagaan partai politik di Indonesia juga begitu sangat rendah ya. Sehingga kalau kita anggap dari siapapun dianggap pihak luar itu ya ini sangat subjektif, akan sulit sekali gitu loh.
walaupun bisa dilacak keanggotaan siapa saja yang ada di sana gitu. Keanggotaan yang cair itu juga menjadi kendala menurut saya kalau kita bicara otonomi partai ataupun institusionalisasi atau proses pelembagaan partai Pak politik di Dr. Nyarwi, Demokrat. saya ingin Ya. menyela karena menambahkan hal yang mungkin kita sudah sama-sama tahu, tapi saya ingin ingatkan bahwa memang Anda ingin menyebut tadi cairnya atau longgarnya keanggotaan partai itu kita lihat saat momentum pilkada atau bahkan penjaringan calon untuk anggota legislatif. Orang yang bersusah payah mengikuti berbagai macam program kaderisasi, loyal dan bekerja nyaris 24 jam satu hari, itu tiba-tiba tersingkir dalam penyusunan daftar caleg atau tersingkir dalam perebutan menjadi kandidat pilkada, gitu ya Anda maksudnya? Ya, itu di level elit ya, di level elit begitu. Tapi di level masyarakat juga sama. Itu di level elit. Yang kita bicarakan ini kan di level elit ya. Ya. Selain keanggotaan juga cair, orang bisa lompat pagar partai atau bisa disingkirkan juga dengan aspek tertentu. Tapi saya mau menambahkan satu lagi yang menurut saya itu menarik ya, Bang Icang ya. Partai di Indonesia ini kan mungkin beberapa juga mengatakan itu partai yang tumbuh dari atas ya, bukan partai yang tumbuh dari bawah gitu. Kalau kita lihat sejarah kepartaian kita dan juga mayoritas sampai hari ini, saya lihat partai-partai ini kalau kita lihat ya geraknya itu kan ada di elit ya, bukan di masyarakat. Saya membayangkan begini, kalau seandainya terjadi konflik partai ya, kalau partai itu tumbuh dari bawah, itu kan muncul dari aspirasi dan dinamika yang ada di masyarakat ya terkait dengan isu-isu yang ketidaksetujuan ya, isu-isu yang sifatnya entah programatik maupun misalnya isu-isu yang sifatnya ideologis gitu loh. Nah, ini kan seringkali yang muncul, yang bahkan dominan, itu isu-isu yang sifatnya dari elit gitu ya. Dan kalau kita lihat secara partai baik pecah maupun pemilihan yang berubah itu dari elit. Jadi kalau internal, istilahnya internal shock ya, perubahan kepemimpinan, leadership itu ya, leadership change, perubahan kepemimpinan itu bukan dari aspirasi yang saya kira tumbuh dari bawah, tapi dari elit aja perdebatan elit. Nah, dalam konteks Demokrat saya kira gini, memang ada dua hal ya. Yang pertama mungkin juga AHY pengen menunjukkan ini loh style kepemimpinan saya, kira-kira gitu. Saya akan tegas gitu terhadap siapapun yang katakanlah dianggap mau mengintervensi atau mengganggu gitu. Dan tetapi sisi lain juga pengen menunjukkan juga saya kira dia berani menunjukkan bahwa ini loh capaian yang saya lakukan, saya akan mengawal partai. Tapi sisi lain kadang-kala kan agak susah kalau kita bicara hanya sekedar pihak-pihak luar yang mengganggu gitu ya, bukan pada aspek kinerja yang sudah diwujudkan gitu. Jadi stakeholder partai atau katakanlah member partai Demokrat ini kan masih belum tahu juga sebenarnya apa keunggulan dari AHY misalnya ya. Terlepas bahwa begini, kalau kita lihat data survei kan juga termasuk kemarin IPS juga punya tahun lalu itu kan ya elektabilitas AHY kalau misalnya 30 nama juga belum terlalu tinggi ya, hanya sekitar 7%-an gitu. Nah, tetapi begini, Demokrat ini kalau kita lihat sejarahnya itu kan juga partai yang berbasis pada ketokohan ya. Nah, sementara mungkin Mas Jayadi juga punya data juga, itu kalau kita lihat partai ID kan paling rendah termasuk rendah lah. Jauh dibanding partai ID kayak partai-partai yang sudah kuat ya, PDIP mungkin 35% atau mungkin di bawahnya ada Golkar. Iya, Golkar termasuk partai ID-nya kuat. Jadi agak susah mengikat solidaritas anggota tentang Partai Demokrat ini dengan nama partainya. Memang pada akhirnya nama tokoh-tokoh yang menjadi nahkoda di perahu itu yang menjadi daya tarik. Nah, sementara daya tarik AHY belum terlalu maksimal. Ya, ini juga yang menjelaskan menurut saya turun gunungnya Pak SBY itu juga bagian dari itu. Pak SBY kan kita kenal daya tariknya dulu di masa-masa Demokrat sangat fenomenal ya, cukup tinggi gitu. Sementara atau karena Pak Yudhoyono melihat beratnya
tantangan, terutama dari luar yang tadi sudah diuraikan oleh Prof. Firman Nur dan Dr. Jayadi Hanan, membuat SBY akhirnya ikut bahu-membahu dengan anaknya dan tim inti Partai Demokrat untuk menghadapi situasi ini. Bisa jadi ya, bisa jadi itu ya. Tapi kalau kita lihat kan Demokrat ini ya panggungnya kan belum jelas ya. Maksudnya belum jelas dalam artian begini. Kalau di level khususnya terkait dengan AHY, biasanya kalau kita lihat panggung itu kan, kalau di Indonesia panggung politik itu kan biasanya disederhanakan eksekutif, legislatif gitu ya. Tetapi kalau di kita ini kan sebenarnya ada satu lagi, yaitu internal partai arena ya. Jadi panggung arena internal partai politik atau yang terkait dengan partai lah kalau dikaitkan agak keluar dikit. Nah partai itu sebenarnya juga belum sepenuhnya visible kan di kita sebagai panggung politik tersendiri gitu. Orang akan melihat politisi itu kiprahnya hanya dikaitkan dengan apa yang langsung dilakukan terkait dengan pemerintahan. Ya. Maksud Anda Agus Harimurti Yudhoyono harus sering atau bahkan mencurahkan perhatiannya ke daerah-daerah dengan berkunjung agar punya grip, punya kaki gitu, punya pegangan. Ya, tetapi kan bukan hanya berkunjung menurut saya Bang Icang ya, tetapi apa yang dia lakukan terkait dengan program-program atau apa yang menjadi daya tarik dia dari kontribusi policy, betul, tawaran-tawaran. Tapi kalau kita lihat kan itu belum muncul sebenarnya. Kalau kita ngomong dengan konten dari polisinya, belum, agak susah mendefinisikan ya apa yang dia lakukan terkait dengan kebijakan tertentu atau apa. Jadi di sini kan ada dua, daya ikat programatiknya apa sih? Di situ belum terbaca sehingga juga belum jadi daya tarik ya. Maka yang hal-hal yang terkait dengan misalnya seperti ini ya, adanya pertarungan elit yang terkait partai perebutan. Nah, itu yang menjadi isu yang menurut saya isu yang paling di antara list isu itu isu yang paling punya daya tarik tinggi. Nah, Demokrat ini belum positioningnya dalam pertarungan isu maupun dalam untuk mendefinisikan panggung politik yang menjadi daya tarik yang luas ke pemilihnya atau itu kurang maksimal menurut saya ya. Sehingga salah satunya di sini ya, mungkin isu ini dugaan saya Bang Icang, isu ini akan cukup panjang gitu karena menjadi salah satu pintu masuk. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini isu Demokrat atau pemimpin Demokrat dianiaya jilid 2, tidak, tetapi bahwa salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa adanya misalnya bentuk intervensi pada partai politik Indonesia itu memang bukan hal yang baru, tetapi metamorfosisnya selalu terjadi gitu, artinya terulang. Dan walaupun tidak ada bukti yang mengatakan bahwa misalnya istana terlibat, tapi kan di sana ditunjukkan adanya orang yang dekat dengan atau punya jabatan di istana, di situ disebutkan bahkan Pak Muldoko misalnya, yang dianggap terlibat, berpotensi mengintervensi Demokrat. Dan ini juga menjadi cara kan yang bisa digunakan, yang satu untuk mengkonsolidasi ke bawah ya strukturnya gitu, yang kedua juga mungkin siapa tahu juga orang-orang yang merasa bahwa demokratisasi di negeri ini masih belum sepenuhnya ya, termasuk demokratisasi ada dua di sini. Nah, demokrasi partai sendiri, peran partai ternyata partai tidak sepenuhnya otonom ya, dengan mudah misalnya siapapun bisa mengintervensi gitu ya, terutama pihak luar atau penguasa gitu. Yang kedua juga mungkin di sisi yang lain demokratisasi dalam arti partai kita ini juga nggak demokratis secara internal. Buktinya juga misalnya masih ada yang dianggap ya dinasti politik, termasuk dinasti SBY, tuduhan terhadap dinastinya Pak SBY gitu ya. Dan di partai lain juga banyak ya. Ya di partai lain banyak, tapi kan yang pengen poin yang pengen didapat adalah kan bagaimana dengan di internal Partai Demokrat kan gitu. Seandainya menurut saya ya, Partai Demokrat bisa memanage dua hal ini, isu demokratisasi yang terkait dengan peran partai itu sendiri di Indonesia, otonomi partai ya, istilahnya peran otonomi partai dalam sistem demokrasi kita. Terus yang kedua juga internal demokrasinya, isu yang terkait dengan personalisasi politik, dinasti politik, itu mungkin menurut saya bisa menjadi poin yang menarik ya, fokus kepada partai. Nah, fokus yang kedua terkait dengan kepemimpinan partai politik, khususnya AHY. Ini juga menjadi ujian bagi AHY menurut saya. Betul, naik pangkat. Ya, sejauh mana misalnya dia bisa memberikan solusi-solusi yang lebih canggih ya, baik untuk memperkuat akar organisasi ya, manajerial ke bawah satu sisi
sisi lain juga bisa menunjukkan visi dia sebagai sosok leader partai politik, ketua umum partai politik yang ada di tengah sebagai apapun ya bahasanya, tekanan atau intervensi itu. Dan kalau dia mampu menunjukkan inovasi-inovasi baru, ya gaya kepemimpinan politik baru, bahkan misalnya visi kepemimpinan yang lebih luas terhadap tidak hanya partai politik, tapi apa dia sebagai partai politik untuk kepemimpinan di Indonesia masa depan, ya, itu saya kira menjadi poin yang positif kalau itu bisa dilakukan. Ya, itu tadi suara Dr. Nyarwi Ahmad yang sudah melengkapi 1 jam awal kita dalam perspektif Indonesia dengan topik Kemelut Partai Demokrat berlanjut, dan tentu saja kita akan kembali lagi nanti setelah Jurnal 9 sebagai kumpulan berita akhir pekan yang disiapkan oleh jaringan redaksi Smart FM Network. Kita akan kembali lagi setelah Jurnal 9. Smart listener serta sahabat Sonora dan juga teman-teman yang mendengarkan, teman-teman jurnalis yang mendengarkan di jalur YouTube, juga di audio streaming radiosmartfm.com, untuk melengkapi Profesor Dr. Firman Nur, Dr. Jayadi Hanan serta Dr. Nyarwi Ahmad sudah bergabung, seorang politisi yang punya posisi penting di Partai Demokrat, yaitu Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi, Bung Zaki. Pagi, Bang Ican. Ya. Mohon maaf nih, saya agak telat ya. Tidak apa-apa. Suara kedengaran ya? Kedengaran jelas. Tadi sudah dimulai diskusi kita selama 1 jam oleh 3 analis, 3 akademisi, dan tentu saja kita ingin mendengarkan kabar yang langsung dari Partai Demokrat sendiri setelah kemarin kita baca di media 7 anggota Partai Demokrat sudah dipecat, dan itu menurut kalau tidak salah satu cuitan di media sosial dari Andi Arief, rekan Anda, bahwa itu baru gelombang pertama. Artinya ada sebuah upaya yang lebih terprogram nanti untuk bagaimana merapikan, kurang lebih begitu, atau mengkonsolidasi Partai Demokrat. Silakan Anda bisa dari sudut mana saja, Bung Zaki. Oke. Ya, terima kasih Bang Ican, juga ada tadi Bang Firman Nur, ini senior saya ya. Ada tadi mohon maaf tadi saya pembicara lainnya izin. Ada Pak Jayadi Hanan, ada Pak Nyarwi Ahmad dari UGM. Ya, Pak Jayadi Hanan dan juga Pak Nyarwi Ahmad ya, salam hormat. Juga para pendengar setia ya dari di sini, saya sampai dari Smart FM ya. Ya, dan Sonora. Dan Sonora ya, grup kamu media. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ini kan bukan ujuk-ujuk datang begitu saja gitu, ya kan? Keputusan yang kami ambil juga bukan datang begitu saja, tetapi ini kami rasa sangatlah perlu. Kenapa? Karena setelah kita kumpulkan semua data dan fakta serta bukti maupun kesaksian, sehingga kemudian kami lakukan konferensi pers pada tanggal 1 Februari lalu, ternyata pergerakan ini tidak berhenti gitu, ya. Tidak berhenti, dan kemudian yang menjadi isu besar itu adalah bahwa kalau sekedar internal saja bagi kami ini tidak menjadi isu gitu, karena namanya riak-riak buat apa kita expose juga keluar gitu. Tetapi kan kemudian kan banyak sekali pertanyaan nih setelah konferensi pers, apa nih gitu, bagaimana nih gitu, bagaimana dengan para pelaku nih, ini kalau benar ada pelaku dihukum dong, ini kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Dari kader ya? Ya, bukan dari kader, dari pihak luar. Kalau kader ini justru kebalikan. Kalau kader tahu, kalau kader kami itu tahu bahwa ada beberapa orang pelaku, karena nama-nama yang kami pecat itulah yang secara aktif kemudian menelpon para kader, menelpon para ketua-ketua DPC dan juga ketua DPD ya, yang untuk mengajak ikut KLB gitu. Jadi 7 orang yang dipecat ini, 6 diantaranya ini adalah memang yang sangat aktif mengajak para kader di daerah. Nah, sehingga kalau kader sih tidak perlu kami jelaskan, karena mereka sudah tahu dan mereka sudah dapat nih. Jadi misalnya Pak Dar misalkan juga sering tampil, ya kan? Pak Jam juga itu ada menelpon daerah-daerah tertentu. Jadi kayak mereka semacam berbagi daerah gitu. Ada semacam zonanya gini, ya. Dari sosok-sosok yang tadi pelaku, ada bagian tugasnya gitu. Nah itu di situ yang dari internalnya ya gitu. Nah sehingga tapi kan kami juga masih hati-hati, karena bagaimanapun kan kami ada ADART dan kami juga punya ada kode etik. Ya kan, ada aturan-aturan hukum yang berlaku di internal di rumah tangga kami yang kami mesti benar-benar lakukan dan jalani proses maupun mekanismenya. Jadi bukan asal ini ketahuan sudah ada pecat, bukan, tapi ada prosesnya
sudah bersidang beberapa kali Dewan Kehormatan karena dasar untuk mengambil keputusan ini adalah rekomendasi dari Dewan Kehormatan gitu ya. Kemudian setelah sidang berapa kali, kemudian ternyata dari kader ya, kader-kader kami itu ada desakan yang luar biasa juga nih gitu ya, ada desakan luar biasa dari kader kami yang melalui ketua DPD dan DPC yang menyampaikan bahwa ini kalau pengkhianat ini harus segera dipecat gitu, karena bagaimana mereka nggak nyaman kalau mereka masih tinggal dengan yang seperti ini. Kemudian yang kedua mereka sampaikan bahwa ini kalau nggak dipecat ini akan menjadi presiden yang tidak baik gitu. Awalnya emang kami masih mengedepankan rekonsiliasi. Sebisa mungkin kita ajak, oke, kita ada pertemuan, termasuk yang kami pecat itu. Bahkan ada pertemuan dengan Bapak Ketua MTP, karena beliau kenalnya dengan misalnya zaman dulu Ketua MTP dengan Pak SBY misalnya. Salah satu itu sudah ada pertemuan. Jadi kalau kita bicara mengenai bicara rekonsiliasi. Yang sudah diajak bertemu siapa? Itu Bang Joni Allen itu. Oh. Bang Joni Allen tuh minta sejak awal ada kejadian ini, minta pengen bertemu dengan Bapak SBY untuk menjelaskan katanya. Oke, kalau untuk menjelaskan kita pikir oh iya, oke, berarti masih ada niat mereka untuk mengurungkan niatnya gitu. Tapi ternyata tidak, bertemu dengan Pak SBY kemudian malah bersikeras gitu. Iya kan? Nah, kemudian beliau sampaikan kepada anggota Tapi DPR pertemuan RI, itu terjadi ya? Terjadi, pertemuan itu ada. Jadi bukan tidak ada usaha rekonsiliasi ya. Kami itu sempat membuka ruang, tetapi yang menjadi masalah besar adalah bahwa mereka ini terus menyebar fitnah, mereka ini terus menghasut, mereka itu terus menyebar kabar bohong. Di antaranya adalah satu, bicara mengenai bahwa kegagalan di pilkada. Bingung gitu, tapi gagal pilkada. Karena pilkada kemarin Demokrat 48% itu kemenangan terbesar selama 5 tahun. Yang kedua, mereka bilang elektabilitas Demokrat sangat jelek. Padahal justru sejak kepemimpinan AHY dalam setahun terakhir, itu sejak Oktober sampai Januari dan Februari ini, surveinya selalu jauh lebih tinggi dan meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya dalam waktu 3-4 tahun terakhir itu. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Katanya kalau kepemimpinannya dipertanyakan karena elektabilitasnya jelek, itu salah. Pilkada gagal itu salah, kan berarti menyebar kabar fitnah gitu. Kemudian yang menjadi fitnah lagi adalah bahwa Pak SBY mendukung KLB. Makanya kemudian Pak SBY akhirnya muncul itu karena apa? Pengen mengklarifikasi itu. KLB ini kongres luar biasa ya? Iya, kongres luar biasa gitu ini. Kongres luar biasa ini. Dan kemudian fitnah lagi mereka ada menyatakan bahwa KLB itu konstitusional. Bagi mereka, loh, KLB itu konstitusional kalau apa? Hanya ada 2 cara. Pertama, kalau Majelis Tinggi Partai meminta. Dan itu ada Pak SBY. Dan Pak SBY itu tidak akan mau mengadakan KLB. Buat apa katanya? Karena beliau ini tidak ada kejadian yang luar biasa dan Demokrat baik-baik saja. Yang kedua, ada 3 prasyarat. 1, diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 DPD. Dan, ini ya, bukan atau. Setengah dari total DPC yang 514 itu, serta disetujui oleh ketua MTP gitu. Jadi kalau bicara mengenai konstitusional, MTP ini Majelis Tinggi Partai ya? Majelis Tinggi Partai yang Bapak SBY selaku ketuanya gitu ya. Sehingga kalau bicara secara konstitusional tidak mungkin berarti. Ya kan? Tapi kok mereka bolak-balik, beberapa orang yang kami pecat ini bolak-balik bicara di media bahwa KLB konstitusional itu harus bawa loh. Kami bingung gitu. Bung Zaki, Bung Zaki, sepengetahuan Anda atau dalam informasi yang dikumpulkan oleh tim Partai Demokrat, apa bahan yang disampaikan dalam komunikasi antara orang-orang ini dengan elemen partai di daerah? Kan pasti ada dong bahan bicaranya. Nah, bahan bicaranya awalnya mereka sampaikan adalah satu, bahwa kepemimpinan Ketum AHY saat ini tidak berhasil, gagal. Indikatornya apa? Pilkada banyak yang kalah. Nah ini kan ini nih makanya nih yang menjadi lucu gitu. Ini kan udah pasti fitnah dan hoax, tidak berdasar data dan fakta. Yang kedua bahwa AHY tidak berhasil mengangkat elektabilitas Partai Demokrat, ya kan? Yang ketiga bahwa elektabilitas AHY tidak bagus, katanya, ya kan? Nah kemudian ini menjadi dasar bagi mereka, kita ingin menyelamatkan Partai Demokrat. Jangan sampai nanti Partai Demokrat tidak bisa lolos parliamentary threshold. Ini ada pembicaraan by phone, by WhatsApp, ini seperti ini. Ini ada data dan faktanya, ada buktinya juga, ada juga kesaksian. Kan menjadi istilahnya nih, ini udah jelas fitnah kan, udah jelas ini hoax gitu. Ya, nggak berdasar gitu di sini dalam pembicaraannya. Kemudian mereka bilang bahwa oke, kalau gitu kita harus ganti ketua umumnya gitu. Karena dengan ketua umum baru inilah kita akan bisa lolos parlemen threshold. Ya kan, kemudian muncullah, mohon maaf gini, ini saya sih tidak mau nyebut-nyebut lagi, udah bosan sebenarnya saya. Tapi kan masih, karena di mana-mana mereka masih bawa nama ini gitu, ya kan? Nama Pak Muldoko.
Tapi kita kan tahu terakhir ada surveinya Pak Muldoko aja 0%. Sekarang bagaimana ceritanya Mas AHY yang selalu 5 besar atau 6 besar dalam calon presiden 2024, ya kan? Partai Demokrat juga di zamannya Mas AHY ini naik drastis dibandingkan survei-survei sebelumnya. Lalu mau digantikan dengan, mohon maaf ya, calon ketua umum yang bahkan elektabilitas diri sendiri aja jelek gitu, bahkan mau mengangkat diri sendiri aja tidak mampu. Bagaimana Mungkin mau kalau mengangkat kalau partai jadi, mungkin gitu? mungkin dalam asumsi mereka kalau sudah jadi ketua umum Partai Demokrat, nama Pak Muldoko mungkin akan naik gitu ya. Nah ini berarti kan membutuhkan Partai Demokrat buat mengangkat elektabilitasnya, padahal komunikasinya adalah Bapak Muldoko bisa mengangkat Partai Demokrat. Kebalikan ini sebenarnya. Jadi kalau kami melihatnya bahwa ini dijadikan sarana sebagai beliau untuk maju sebagai capres, karena itulah yang disampaikan. Bayangkan, jadi dasarnya udah salah, ya kan, dengan tipu daya tadi, tapi di sisi yang lain juga diakui bahwa Partai Demokrat dijadikan sasaran antara bagi Pak Muldoko untuk menjadi capres. Ini yang kami dapatkan dari penuturan saksi. Ada komunikasi dengan Pak Muldoko langsung, komunikasi langsung? Kan sampai dengan saat ini dicek. tidak, Pak. Sampai dengan saat ini tidak ada, karena dari beliau juga tidak ada berusaha komunikasi ke kami untuk menjelaskan bahwa tidak benar atau apa. Karena kan yang dirugikan kami. Kalau bagi kami sudah cukup komunikasi dengan atasannya Pak Muldoko. Karena beliau dan pengakuan dari para saksi dan kader kami waktu itu adalah bahwa kegiatan ini atau gerakan ini didukung oleh pejabat-pejabat penting pemerintahan lainnya. Nah, sehingga kami kemudian merasa perlu tidak perlu merasa ke Pak Muldoko, tapi cukup bagi kami melaporkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Dengan mengirim surat itu ya. Benar sekali. Benar. Dan apa jawaban surat tersebut? Sampai dengan saat ini kan tidak ada jawaban. Tetapi kan kita bisa menangkap ada beberapa, kami ada informasi dari dalam juga, selain memang dari Pak Pratikno, bahwa beliau sudah membaca dan kemudian ya beliau menyatakan bahwa tidak ada kaitannya gitu. Ini fitnah ini, apa istilahnya, itu hanya dicatut nama beliau gitu. Makanya kemudian bagi kami Demokrat, mengapa kemudian mengirimkan surat ke Bapak Joko Widodo? Karena kami tidak mau ini menjadi bola liar ini. Makanya kami mengirimkan surat secara resmi. Karena biasa Pak, kalau kita nggak pakai resmi, kita hanya bicara nanti dibilangnya hoax, fitnah, segala apa. Jadi kalau kami mendingan kami lakukan secara resmi gitu. Jadi dengan jawaban tersebut lega lah ya pihak Partai Demokrat bahwa ternyata campur tangan dari atasan Pak Muldoko itu belum terjadi, tapi belum ada komunikasi langsung dengan Pak Muldoko sendiri ya? Belum, Pak, belum. Oke, itu tadi Bung Zaki atau Herzaki Mahendra Putra, beliau adalah Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Kita istirahat sejenak, mungkin setelah ini kita akan tanya lagi kepada Profesor Firman Nur, Dr. Jayadi Hanan, dan juga Dr. Nyarwi Ahmad sambil juga kembali dengan Bung Zaki. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Ya, kembali dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lembah. Kemelut Partai Demokrat berlanjut masih merupakan topik kita, dan tadi sudah berbicara Bung Herzaki Mahendra Putra melengkapi diskusi kita awal dengan Profesor Firman Nur, Dr. Jayadi Hanan maupun Dr. Nyarwi Ahmad. Kita lanjutkan lagi, saya ingin ke Profesor Firman. Ya. Profesor Firman sudah mendengarkan tadi ulasan tambahan dari Prof. Jayadi, Prof. Nyarwi, dan juga keterangan langsung dari Bung Herzaki yang mungkin bisa memberikan amunisi baru bagi analisis Profesor Firman. Mangga. Iya, saya kira satu isu krusial dari fenomena ini adalah memang personalisasi partai itu membawa dampak positif maupun negatif ya. Jadi di satu sisi dia memberikan satu peluang ya bagi situasi yang walau bagaimanapun partai masih bisa jalan. Gitu. Tapi di sisi lain itu selalu menjadi suatu persoalan yang sifatnya laten bagi sebuah partai yang mendapat juga desakan untuk menjadi lebih modern begitu. Jadi ini memang salah satu case di mana harus mendapat perhatian kita bersama bahwa ada advantage dan disadvantage dari keberadaan orang kuat dalam sebuah partai begitu. Yang kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan Demokrat, ini merupakan salah satu main issues ya yang ada di dalam partai ini.
yang memang dalam perkembangannya selalu dijadikan alasan bagi mereka yang ada di pinggiran, ya, yang di periferi ini untuk menyerang atau memberikan kritik terhadap pimpinan partai. Jadi itu persoalan yang pertama. Yang kedua adalah masuknya anasir-anasir eksternal. Masuknya anasir eksternal ini akan sangat lancar atau akan mudah kalau memang ada undangan atau di-invite gitu, baik langsung maupun tidak dari kalangan internal itu sendiri. Suatu partai yang betul-betul memiliki komunikasi yang baik, kemudian soliditasnya teruji, itu pun masih agak punya peluang diintervensi. Tapi kalau memang ini terbengkalai cukup lama, apalagi kemudian ada beberapa kader-kader yang merasa dirinya telah berkiprah, kemudian karena komunikasi politik yang kurang tepat merasa justru disingkirkan, ini merupakan salah satu entry point yang kemudian setelah cukup amunisinya bisa dicarikan berbagai macam alasan untuk terus menggedor atau terus mendengungkan hal-hal yang memang sifatnya kritik terhadap penguasa di partai itu, untuk kemudian untung-untungan ke depannya apakah ini akan menjadi satu suara yang lebih besar lagi sehingga bisa dituntut hal-hal yang memang lebih mendasar, termasuk tadi KLB tadi begitu. Jadi memang dari beberapa peristiwa yang terjadi di partai-partai lain, intervensi eksternal itu biasanya memang hadir ketika memang situasi di internal tidak terlalu solid begitu ya, atau memang menimbulkan beberapa kekecewaan yang bisa menjadi celah. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah memang saya kira ini juga terkait dengan bagaimana tokoh-tokoh sebetulnya pemersatu di dalam satu partai itu kerap miss ya di dalam memainkan peran di situ. Padahal sebetulnya peluang itu ada, namun tampaknya sudah agak terlambat di dalam kasus Demokrat ini sehingga orang-orang yang diharapkan bisa do something itu kemudian tidak bisa berbuat atau terlalu banyak. Atau karena posisi Pak Yudhoyono terlalu kuat, tapi juga terjadi di Gerindra dan juga PDI Perjuangan, bahwa posisi yang begitu kuat itu membuat kehilangan counterpart. Tetapi di PAN bisa berubah gitu ya. Begitu juga di PKB, bagaimana Gus Dur dan Amin Rais akhirnya pelan-pelan menyusut dan munculnya aktor-aktor baru. Di Hanura misalnya Pak Wiranto dengan sengaja malah mengalihkannya kepada tokoh baru gitu. Ya, makanya memang ini ada dua, seperti bisa bermata dua ya. Ada yang memang bisa membuat partai utuh, tapi juga justru dia bisa terdongkel juga malah di situ, seperti dalam kasus Gus Dur ya, dan juga Pak Amin sama extent. So, dan secara umum memang perbedaan penafsiran ini menunjukkan juga di sisi lain bagaimana partai ini masih lemah dari sisi keutuhan di dalam cara melihat aturan mainnya, kemudian juga bagaimana loyalitas terhadap apa yang sudah diputuskan. Dan itu untungnya memang pada saat ini situasinya adalah mereka yang menghembuskan itu sekali lagi bukan struktural yang kuat ya. Berbeda misalnya dengan partai-partai yang pertarungannya sangat sengit ya, sehingga muncul dua kepengurusan besar ya, kembar gitu, karena memang posisinya yang menyerang pun sama kuatnya. Jadi ini satu situasi, tapi di sisi lain saya pikir juga kita tidak bisa sama sekali mengabaikan faktor eksternal tadi yang sudah diulas oleh semua pembicara, bahwa itu juga turut menentukan. Baik, saya mau ke setidaknya berkontribusi begitu. Baik, saya mau ke Pak Jayadi Hanan. Bung Jai, siap, Bang Ican. Apakah ini ciri khas partai-partai politik di negara dengan sistem presidensil, di mana presiden yang menjadi aktor politik tunggal yang kuat dan tidak terjadi pada katakanlah pola pemerintahan yang bersistem parlementer, di mana di sana terjadi dinamika di dalam penguasaan sumber-sumber yang bisa dikerjakan oleh eksekutif. Tidak juga menurut saya ya. Di Korea itu sistemnya presidensil, tapi partainya kuat. Ya. Tidak mudah partai-partai itu diintervensi. Itu sebagai contoh. Atau contoh ekstrim di Amerika ya, Amerika Serikat ya. Nah, di Amerika juga
orang mengatakan memang personalisasi terjadi, tetapi partai dan personal itu diikat oleh satu ideologi yang kuat kalau di Amerika. Bahkan faktor buruknya di Amerika ideologinya terlalu kuat sehingga orang tidak mau bekerja sama dengan orang dari luar partai lain. Nah, itu. Kalau di kita itu jadi di Indonesia itu ya mungkin salah satu ciri khas dari pelembagaan partai-partai di negara-negara yang memang masih istilahnya negara-negara yang baru yang masuk kategori berkembang gitu ya. Jadi berkembang secara demokrasi dalam demokrasi. Ya, negara-negara demokrasi baru yang masih mencari bentuk, terutama karena sejak awal memang terjadi depolitisasi di masyarakat selama masa otoritarianisme. Ya, jadi selama masa otoritarianisme itu partai-partai jadi semangatnya itu kalau kita lihat ada semangat anti partai sebetulnya di Indonesia itu parpolisasi gitu ya. Ya, ada semangat anti partai itu berlangsung sejak Orde Lama lalu ke Orde Baru sehingga partai-partai itu dicabut akarnya dari masyarakat ya. Nah, kita misalnya di masa Orde Baru itu kita mengenal istilah floating mass. Ya, partai tidak boleh punya jaringan sampai ke tingkat desa, nggak boleh. Yang boleh hanya Golkar. Kenapa? Karena Golkar itu bukan partai, tapi kekuatan politik, gitu. Meskipun secara definisi ilmu politik partai, gitu kan. Jadi itu sebagai contoh. Dan Golkar kemudian menggunakan pola pendekatan yang sifatnya non ideological. Jadi tidak boleh sara, tidak boleh membicarakan perbedaan aspirasi berdasarkan etnis, berdasarkan agama dan sebagainya. Sehingga masyarakat kita menjadi cair. Nah, dalam suasana yang cair tadi Mas Nyarwi sudah menyampaikan, dalam suasana yang sangat cair di masyarakat itu, maka faktor apa yang membuat sebuah partai bisa laku? Faktor apa yang bisa membuat sebuah partai bisa memperoleh kekuatan suara elektoral? Yang sangat dominan kemudian adalah ketokohan. Nah, jadi partai menjadi semacam sarana ekspresi politik personal gitu. Selain misalnya katakanlah seperti Golkar, PKS, to some extent P3 gitu. Yang lain lebih banyak personal gitu ya. Iya, jadi dua yang terjadi. Pertama adalah partai-partai mencari person-person atau personal figur-figur yang dapat membantu mereka, mengangkat mereka. Satu, dan itu terjadi di pilkada. Di sisi lain, partai bisa menjadi kendaraan bagi personal-personal yang punya kekuatan cukup, terutama misalnya uang misalnya, untuk mengendarai partai-partai tertentu ketika dia punya kepentingan. Kepentingannya bisa macam-macam. Akibatnya tapi kelihatannya kepentingannya rata-rata jangka pendek karena itu tadi musim pemilu atau musim pilkada atau pilpres lah. Partai diburu, tetapi satu hari setelah dilantik, partai ditinggalkan. Dengan mudah kita lihat kantor-kantor partai dari pusat sampai daerah itu kan kosong melompong setelah musim pemilu. Exactly. Jadi itu yang jadi problem kita, sehingga kemudian antara figur yang potensial jadi pemimpin politik yang baik dengan partai itu menjadi jauh. Partai memang tidak punya kesempatan untuk membangun kaderisasi yang baik. Figur-figur yang punya potensi tidak mau cepat-cepat mengikatkan diri dengan partai, ya kan? Ya. Coba ini seperti sekarang itu figur-figur yang kita anggap katakanlah 10 besar di calon-calon atau bakal calon presiden itu. Ya. Itu kan kebanyakan figur non partai. Cuma satu yang jelas figurnya itu Prabowo Subianto kan, itu Gerindra. Yang lain itu kan ada Ganjar. Tapi kan orang meragukan apakah dia betul-betul kuat afiliasinya dalam konteks untuk pencalonan sebagai presiden dengan PDIP misalnya dan sebagainya. Jadi akibatnya benar kata Bang Ican. Jadi dia nanti kalau udah dekat pilpres baru ada ikatan yang cukup kuat, cukup jelas antara calon tertentu dengan partai. Setelah itu ya bisa berubah dari partai yang tadinya oposisi dia pindah menjadi bagian partai yang koalisi dan sebaliknya. Jadi ini memang PR besar kita bersama untuk ke depan itu. Coba saya cek juga kepada Bung Nyarwi Ahmad. Kenapa partai kelihatannya jadi semacam sekedar pro forma? Jadi hanya jalur formal saja, karena dia akan menarik setiap
menjelang pemilu, apakah 1 tahun, 2 tahun, begitu juga pilkada atau juga pileg, di mana calon-calon anggota itu akan mulai berebut partai. Tetapi dengan dramatis kita lihat setelah pemilu berakhir atau setelah pilkada berakhir, maka kantor-kantor partai dari pusat sampai ke daerah itu nyaris cuma ditinggali oleh penjaga kantor. Ya, saya kira gini, ada tradisi kepartean di Indonesia yang belum terbangun dengan baik ya, Bang Icang ya. Tradisi ini tidak hanya di kalangan elit, tapi juga di kalangan masyarakat. Tadi Mas Jayadi sudah jelaskan soal sejarah seperti apa kepartean kita juga, dan juga sistem kepartean, dan ada deparpolisasi juga yang saya kira itu juga menggerus ya apa yang terjadi di masyarakat. Deparpolisasi yang panjang saat Orde Baru ya. Saya Orde Baru seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan, yang menarik saya lihat gini, Bang Icang ya. Pertama gini, aspek normatif ya. Kalau kita ngomong demokrasi itu akan sulit kita bicara demokrasi tanpa adanya partai politik ya, peran partai politik, dan otonomi partai politik itu penting ya. Otonomi partai politik termasuk kelembagaan partai politik penting. Nah, cuma hal ini kadang-kala kan tidak mudah ya. Pertama, yang ideal memang partai itu tumbuh dari bawah, sehingga apa? Sehingga aspirasi masyarakat itu terartikulasi kan. Makanya kan kadang-kala kan kalau saya lupa itu Kissinger atau siapa yang bagi partai kan 3, kapan enggak ya? Partai in the government, office sama the ground gitu ya. Nah, yang ideal kan di government, kalau dia misalnya bisa berperan dan bisa eksis di sana. Walaupun menyela dikit Pak dosen, tapi ada yang bilang bahwa ya partai itu atau politik atau demokrasi itu urusan kelas menengah ke atas, karena kalau yang di bawah-bawah itu kan masalah mereka demokrasi terlalu luks, masalah sehari-hari mereka justru cari makan hari ini atau satu minggu gitu. Iya, justru ini yang argumen atau persepsi ini yang justru menunjukkan bahwa masyarakat kita itu belum sepenuhnya sadar bahwa partai itu kebutuhan mereka gitu loh, bahwa untuk bisa mewarnai kebijakan-kebijakan terjadi di pemerintah, di parlemen, di eksekutif itu bisa kita lakukan melalui parlementer, istilahnya partai ya, dalam jalur parlemen di situ gitu loh. Bukan katakanlah melalui ya ekstra bisa, tetapi hal yang terpenting kan justru bisa melalui itu partai. Atau orang lebih memilih bikin ormas gitu ya, Bung Jai, Prof Firman ya, dan Bung Zaki ya. Ormas kan dengan mudah menekan terus-menerus. Ormas, LSM. Iya, sebutan LSM pun sekarang aduh ampun deh. Iya, tapi intinya adalah begini, kalau kita mau memperbaiki kualitas demokrasi ya, saya kira Bang Icang, itu kita tidak bisa melepaskan dari perbaikan partai politik. Artinya partai itu pelembagaan secara kuat, kepemimpinan yang demokratis, ya kan, punya otonomi, punya ruang untuk tumbuh, bereksperimen gitu ya, entah dengan polisi seperti apa, entah dengan dia bisa punya kekuasaan melalui jalur eksekutif maupun legislatif atau dua-duanya, atau bahkan non parlementer, ekstra parlementer. Artinya sekalipun dia tidak punya kursi di parlemen, tidak punya tokoh di eksekutif, tetapi dia punya orientasi policy, kebijakan, programatik yang dia bisa mengadvokasi kepentingan masyarakat dan punya tempat di hati masyarakat. Nah, hal yang ini yang saya kira di kita belum sebenarnya tumbuh. Bahkan partai kalau seperti ada semacam gini ya, kalau partai atau elit-elit partai kita itu tidak punya tempat di pemerintahan, di eksekutif maupun parlemen, itu seperti tidak punya ruang untuk mewarnai kebijakan-kebijakan publik yang bisa disampaikan masyarakat. Atau bahkan sekalipun dia punya ruang di parlemen, karena sistem pemerintahan kita presidensial, dan yang paling sentral dan paling visible itu adalah eksekutif, maka seakan-akan apa yang dia lakukan itu tidak visible di mata masyarakat. Artinya kalau tidak ikut memerintah, seperti kok berpolitiknya cuma separuh-separuh. Atau bahkan lebih ekstrim, kalau kita lihat kehadiran di DPR seringkali jadi kritikan jurnalis maupun para pemerhati masalah parlemen dan demokrasi, kan rendah sekali. Jadi seakan-akan itu kasta kedua di legislatif. Atau bahkan tadi kalau tidak punya suara signifikan di parlemen, bahkan merasa tidak ada ruang. Padahal kan komunikasi politik itu terbuka di mana-mana ya. Ya, idealnya kan masyarakat juga merasa bahwa begini, bisa menyimak apa saja yang dilakukan oleh partai, termasuk di parlemen gitu loh. Nah, kadang-kala begini, yang kita lihat ya, kebijakan-kebijakan partai, misalnya dia tidak punya wakil di eksekutif sekalipun, ya, yang dilakukan di parlemen itu tidak visible. Contoh begini, kita tidak tahu, belum bisa mengapresiasi secara proporsional misalnya, siapa sih di antara partai-partai yang berjuang atau memperjuangkan undang-undang desa itu misalnya, atau undang-undang tertentu
ya. Dan kadang-kala di DPR kan kita tahu itu kan undang-undang juga tidak dominan siapa partai pengusung atau bahkan elit gitu ya, elit dari partai itu. Kalau di beberapa negara termasuk Mas Jayadi saya kira juga tahu, di Amerika itu bahkan nama undang-undang dilekatkan pada orang yang memang menginisiatif dari partai itu. Ya, gitu. misalnya Kreditnya atau poinnya itu jatuh ke orang elit partai atau ke partai itu. Nah ini di kita kan enggak. Ya. di kita kedaulatan fraksi, Bos. Ya artinya ini paradok ya Bang ya. Tetapi Jadi banyak teman kita begitu masuk dalam parlemen tenggelam, hilang ya. dalam kesenyapan rapat-rapat terbatas per fraksi. Iya, tapi fraksi, kalau kedaulatan fraksi atau kedaulatan oligark ya. Iya, gabungan. Tangannya fraksi. Ya, tapi intinya saya percaya gini, Mas Iceng ya. Kita selamanya akan sulit bicara memperbaiki kualitas demokrasi kalau tidak mulai juga dari partai politik. Ya, baik kepemimpinan keorganisasian, termasuk internal juga, termasuk juga kontribusi dia dalam sistem politik kita, termasuk seperti apa program-program dan visi dia yang bisa dideliver ke masyarakat ya. Yang istilahnya berbasis pada aspek programatik. Nah, mungkin tantangannya terbesar di Indonesia. Jadi Anda ingin menyebut teknokrasi politik kita memang masih lemah sekali ya? Iya, bisa juga dikatakan seperti itu. Tapi mungkin di Indonesia tantangannya begini, Bang Icang. Ketergantungan partai kepada figur, ya, baik dari aspek manajerial organisasi maupun dari aspek daya tarik atau daya magnetik ya di tengah pemilih, itu pelan-pelan juga harus dimanage ya. Selama ini kan partai masih punya ketergantungan seperti itu, sehingga saya kira juga selain ini kalau terus-menerus seperti itu, maka pelembagaan partai politik kita juga kurang maksimal. Terus yang kedua juga daya ikat partai kepada pemilih ya, di mata pemilih, dan istilahnya perasaan memiliki pemilih ya terhadap partai tertentu, itu saya kira juga tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, selama kondisi itu masih ada, kita akan berhadapan juga dengan konflik elit yang partai yang juga sebenarnya konflik elit itu. Oke. Apalagi ada yang mengintai dari luar ya. Ya. Oke. Kita kunci dulu sesi ini, nanti sesi terakhir saya akan minta 4 narasumber, saya akan mulai dari Bung Zaki, setelah itu secara berurutan dengan Pak Jayadi, Pak Nyarwi, dan Pak Firman untuk memberikan ya garis besar dari diskusi kita ini agar mudah dipahami minimal oleh saya, agar ada titik tekan dari 2 kali 60 menit diskusi kita. Kita istirahat lagi. Smart listeners dan juga sahabat Sonora serta yang mendengarkan kami di audio streaming juga lewat YouTube, kita akan kunci diskusi kita dengan memberikan waktu 3 menit bagi 4 narasumber kita untuk memberikan komentar akhir atau pembulatan atau penguatan apa yang sudah disampaikan sejak jam 9 tadi. Saya ingin mulai dari Bung Herzaki Mahendra Putra, Ketua atau Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Monggo. Oke, ya makasih Bang Iksan. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana peran partai politik di Indonesia ini, ya dalam konteks tadi bagaimana konsolidasi demokrasi dan kemudian kendala-kendala atau tantangan dihadapi oleh partai politik ya, gitu. Pertama, kami mengakui bahwa Demokrat ini bagaimanapun adalah merupakan partai tokoh. Kami belum menjadi partai kader gitu ya, karena bagaimanapun lahirnya Partai Demokrat tidak dapat dilepaskan dari sosok Bapak SBY. Hanya kemudian masih dipahami juga bahwa dalam 19 tahun kami berdiri ya, saat ini nanti di September akan menjadi 20 tahun, kami ini telah melakukan 5 kali kongres dan kami telah memilih 5 ketua umum yang berbeda. Jadi meskipun kami partai tokoh, tetapi dalam mekanisme organisasi di internal, kami memiliki 5 ketua umum ini dalam 19 tahun berdirinya kami. Jadi ini bisa juga dibandingkan dengan partai-partai lain jika ada yang menyatakan bahwa atau kemudian memfitnah kami, ini adalah partai kerajaan, keluarga, atau dinasti. Ini sangat tidak tepat. Secara prosedur beres lah ya. Iya, secara prosedur itu beres gitu. Secara prosedur. Karena apa? Ya, lagi-lagi inilah mekanisme demokrasi yang kami jalani. Yang kedua, jika saat ini yang sedang kami lakukan bersama dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY, kami ini sedang berusaha transformasi ya dari partai tokoh tadi, ya, kemudian menjadi partai yang bisa lebih terlembaga gitu ya, yang lebih kuat secara kelembagaan, bukan hanya mengandalkan kepada tokoh. Kami sedang membangun ya, pertama dari DPP, bagaimana ada semua apa yang kami lakukan itu adalah berdasarkan data. Jadi kita bicara mengenai evidence policy ya, atau data driven. Itu adalah menjadi
nyawanya kami gitu. Selain kita bicara mengenai value, selain kita berbicara mengenai harapan atau aspirasi masyarakat, apapun yang kita lakukan itu ada dasar yang jelas gitu. Dan mekanisme pengambilan keputusan di internal kami pun bukan like and dislike atau kemudian apa maunya ketum, mohon maaf ya, kan ada partai-partai mungkin yang seperti itu, tetapi kami tidak gitu. Kami buka ruang yang sangat demokratis untuk berdiskusi di internal gitu. Dan semua keputusan itu terbuka untuk diketahui oleh yang lain, bahkan jika belum menjadi keputusan, itu bisa menjadi challenge bagi yang lain untuk memberikan masukan. Ini terbukti di pilkada, sehingga dari aspirasi dari bawah sampai ke atas secara berjenjang, setelah di atas bukan langsung diputuskan, tetap didiskusikan dulu, kemudian dikembalikan lagi ke bawah, oke seperti ini keputusan kami, rencana keputusan kami berdasarkan data-data berikut. Gitu. Jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan berikut, jadi bukan, pokoknya ketua umum maunya ini, nggak ada itu ceritanya, atau DPP maunya ini, tidak ada itu di kami, mohon maaf sekali ya, tapi itulah yang terjadi di partai kami, kok di partai lain kami tidak bisa komentari gitu. Ya. Inilah usaha kami. Nah, kemudian ada semangat yang luar biasa dari para kader pengurus kami, karena Mas Ahaye sendiri memberikan contoh, ya, atau kita bicara mengenai example leadership ya, gitu. Leadership by example gitu. Sebelum mengeluarkan satu kebijakan atau instruksi, beliau sudah menyontohkan dulu. Contoh pada saat tahun corona, berbagi peduli, sebelum meminta kader-kader di seluruh Indonesia secara swadaya untuk membantu masyarakat terdampak corona, ya, juga terdampak bencana. Beliau sendiri sudah mencontohkan lebih dulu, gitu loh. Sehingga ini menjadi inspirasi bagi para kader kami di daerah. Inilah kemudian kekuatan kami secara ini lebih organik jadinya sekarang gitu. Baik. Ya, DPC DPD bersemangat seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai transformasi partai politik ya, Demokrat ini sedang dalam proses yang sangat-sangat baik, dan ini juga ada bukti nyatanya di antara tadi saya dapat survei dari Indonesia Presidensial ya, survei bahwa kalau bicara mengenai ketua umum partai politik, AHY ini adalah nomor 2 elektabilitasnya setelah Bapak Prabowo. Tapi namanya Pak Prabowo kan 3 kali. Oke, satu menit terakhir saya minta kepada Bung Zaki, bagaimana tindak lanjut setelah pemecatan ini? Apakah akan berlanjut gelombang kedua, gelombang ketiga, masuk ke bawah gitu ke level berikutnya sampai ke DPC? Ya, jadi daftar sudah ada bahwa setelah pemecatan ini kami terus mempelajari juga, dan kami masih tetap membuka ruang rekonsiliasi. Dalam konteks jika misalnya ada merasa Pak saya tertipu, saya terhasut segala apa, saya diancam, saya nggak berani, karena ada pemilik suara yang diancam, dan kemudian mereka mengadu kepada kami minta tolong agar Pak kalau misalnya begini boleh nggak kami dibantu dijaga keselamatannya gitu loh ya, kami dan keluarga. Kami sampaikan ini tenang aja ya, kami sampaikan iya kami akan bantu, karena ancaman mereka itu ancaman kosong. Kami sampaikan tidak ada lembaga negara yang terlibat di sini, saya bilang ya. Jadi jangan khawatir kalau ujung-ujung mereka dicokok gitu atau diambil gitu, enggak. Jadi itu yang komunikasi yang kita lakukan. Jadi tetap ada ruang rekonsiliasi buat para kader kami di daerah, karena mereka rata-rata ada yang bergabung itu karena terhasut gitu. Sedangkan untuk yang di pusat ada beberapa keputusan yang juga akan kami keluarkan untuk kader-kader tertentu yang memang sudah sangat-sangat jelas sekali perbuatan tingkah laku buruknya gitu, dan sudah diproses di Dewan Kehormatan. Bagaimanapun ini kan kalau ada rampok dan ada pengkhianat ya, sebenarnya kan kami bisa aja langsung usir gitu, karena aspirasi kader kami dari seluruh Indonesia minta mereka diusir langsung. Tapi kami taat prosedur, taat asas, kita lakukan, kita gunakan sesuai dengan proses dan mekanisme yang berlaku di internal partai kami. Baik. Terima kasih. Itu tadi suara Bung Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Dr. Jayadi Hanan, 3 menit untuk Anda. Terima kasih Bang Ican. Pertama tadi ya, sudah kita semua kayaknya sepakat tuh bahwa masalah internal partai yang berjalin dan berkelindan dengan kebutuhan atau manuver eksternal, apapun definisi eksternal itu, kalau mau pakai istilah Mas Nyarwi, karena eksternal bisa subjektif, itu akan terus ada dan terus berlanjut sepanjang kekuatan pelembagaan, kemampuan partai mengelola konflik di internalnya itu tidak kuat, dan sepanjang hubungan antara partai dengan masyarakat itu masih cukup jauh seperti yang kita miliki sekarang, antara lain ditunjukkan oleh party ID yang rendah. Itu yang pertama. Atau sepanjang partai masih diisi orang tidak sabaran gitu ya? Nggak apa-apa, partai diisi oleh orang yang tidak sabaran nggak apa-apa. Yang penting orang yang tidak sabaran itu bisa dipaksa tanda kutip oleh partai untuk mengikuti prosedur-prosedur yang ada di partai atau proses pelembagaan yang ada di partai. Begitu ada orang yang membypass prosedur itu, maka hancur sudah prosedur itu kan. Katanya mau stick dengan prosedur ini, macam-macam lah. Tapi ternyata ada orang yang bisa membypass. Nah itu, jadi partai juga harus konsisten dengan apa proses membangun tradisinya ya. Ya, dan membangun tradisi itu tidak mudah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
meskipun mungkin belum berhasil betul, ada contoh proses di mana tokoh mundur pelan-pelan, baik sukarela atau tidak, itu kan di Indonesia ada tuh Partai PAN kan. Jadi dominasi Pak Amin pelan-pelan sudah mulai berkurang, tetapi Partai PAN tetap ada. Tapi mungkin PAN punya keuntungan karena PAN itu memiliki basis massa, basis sosial yang lebih kuat, meskipun mungkin jumlahnya tidak begitu besar, yaitu Muhammadiyah. Sementara Partai Demokrat tidak memiliki itu. Itu mungkin tantangannya. Nah, itu contoh ya transformasi yang bisa dilihat. Yang kedua, saya kira terkait dengan, saya setuju tadi Mas Zaki mengatakan perlu transformasi kepemimpinan di Partai Demokrat dari ketokohan menjadi yang berbasis, kalau bahasa saya menjadi kepemimpinan yang lebih berbasis kolegial, cocok dengan generasi milenial dan post milenial yang sekarang mendominasi pemilih kita. Itu cocok. Dan Mas Ahy sebenarnya punya potensi untuk itu. Masih muda ya. Kemudian memiliki karakteristik yang sama termasuk milenial. Tetapi satu hal menurut saya yang belum dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Mas Ahy masih tetap lebih kental figur militernya. Jadi di mana-mana persepsi orang, kalau menurut saya, kalau kita bicara Mas Ahy itu masih figur militernya yang terlihat menonjol. Menurut saya kalau itu harus dikurangi. Kenapa? Kalau yang ditonjolkan figur militernya, maka itu dia akan berhadapan dengan figur yang secara formal memiliki pangkat lebih tinggi seperti Muldoko dan sebagainya. Sehingga mudah orang dibujuk untuk mengatakan kurang kuat kepemimpinan kita. Maka harus ada cara lain, misalnya menonjolkan pengalamannya bersekolah sebagai lulusan Harvard atau segala macam. Pokoknya kepemimpinan yang lebih mencampurkan berbagai sisi, bukan hanya militernya tetap bisa dipakai. Itu tugas Bung Zaki dan kawan-kawan lah ya. Kalau itu berhasil, maka tidak mudah untuk menyerang leadership AHY dari sisi personalitas seperti itu. Itu menurut saya yang belum terlihat. Yang kedua terkait Demokrat juga adalah sementara ini memang paksi yang berkuasa di Demokrat adalah paksi yang dominan, yaitu paksi Pak SBY masih. Sehingga walaupun tadinya orang-orang ini juga faksi SBY ya. Paksi. Ada dalam paksi ada subpaksi kan? Oh iya. Kalau dalam proyek subkontraktor. Nah, itu dia. Jadi itu mungkin masih paling tidak dalam jangka pendek masih bisa menyelamatkan Partai Demokrat dari kemelut ini. Karena kekuatan yang menghadapinya tidak kuat, apalagi kalau pihak eksternal yang ikut bermanuver itu misalnya solo, dia bergerak solo dan tidak punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kita tidak tahu itu. Baik. Atau belum tahu. Yang terakhir, Bang. Yang terakhir, ada orang bertanya, kenapa kok Partai Demokrat yang disasar? Kalau ini urusan intervensi eksternal ya, kenapa kok Partai Demokrat yang disasar? Kenapa nggak partai-partai lain gitu? Atau kan kalau untuk kebutuhan istana itu kan sudah cukup gitu. Nah, saya kira jawabannya untuk ini, kalau terkait dengan Pilpres, maka untuk Pilpres itu tidak harus calon yang figurnya kuat secara elektabilitas untuk mengambil partai. Karena keperluan menguasai partai itu ada beberapa tujuan. Satu, ingin nyalon jadi capres. Satu. Yang kedua, jangan lupa bukan hanya ingin nyalon jadi capres, tapi bisa juga ingin mendukung calon capres tertentu kan? Baik. Atau yang ketiga, partai bisa juga dipakai untuk menghalangi capres tertentu untuk masuk. Oke. Jadi diskusi kita berikutnya nanti. Itu tetap akan penting saya kira. Terima kasih. Oke, Prof Jai. Profesor Firman. Baik. Sorry, 2 minutes. Oke, baik. Saya ingin kembali kepada tesis awal saya bahwa ada dua perspektif dalam respon fenomena ini, yakni perspektif intervensionis atau eksternal dan perspektif konflik internal. Yang pertama cenderung menjadikan negara sebagai variabel determinan pada apa yang terjadi ke Demokrat, sementara pada perspektif yang kedua itu melihat persoalan ada di Demokrat sendiri. Nah, oleh karena itu bagi saya siapa yang sebetulnya paling benar dalam hal ini
it doesn't matter. Yang pasti adalah memang ada dua variabel yang kemudian bermain dalam menumbuhkan apa yang terjadi saat ini di Demokrat. Artinya memang ada anasir-anasir kekuasaan yang coba memetik kesempatan. Di sisi lain itu menjadi besar karena tetap masih ada persoalan internal yang belum terpecahkan secara tuntas di internal Partai Demokrat. Karena walau bagaimanapun kita tidak bisa mudah menginvite eksternal kalau memang damai-damai saja sudah sangat solid dalam perspektif dalam situasi internalnya. Nah, yang menarik adalah setelah pos pemecatan 7 kader ini, kita bisa lihat apakah terjadi pematangan faksionalisasi yang akan makin menguatkan faksionalisasi itu sehingga menimbulkan kepengurusan ganda, atau karena sifatnya asimetris ya, tidak terlalu kuat, ini struktural versus komunitas katakanlah begitu, mungkin bisa jadi ini daya destruktifnya masih bisa diselamatkan. Mudah-mudahan ke depan bisa terjadi rekonsiliasi. Dan yang pasti adalah bahwa hingga saat ini partai politik masih cukup belum terbebas dari adanya tekanan atau intervensi baik oleh oligarki maupun oleh penguasa. Oleh karena itu, saya kira jalan keluarnya adalah pertama fokus pada pelembagaan partai politik. Ya, mudah-mudahan Demokrat betul-betul bisa menjalani transformasi yang smooth, ya, yang dari tadi partai yang bersifat ketokohan menjadi partai yang mengedepankan lembaga, di mana itu berarti adalah pengedepanan sistem. Di dalamnya juga ada penguatan kaderisasi, bukan sebaliknya penguasa menjadi terus berkuasa di situ. Yang kedua adalah terus membangun komunikasi yang produktif, karena walau bagaimanapun perbedaan faksionalisasi adalah merupakan hal yang lumrah dalam sebuah partai. Baik. Dan itu hanya bisa dijembatani kalau ada satu komunikasi yang produktif. Dan yang terakhir saya kira perkuat lagi demokrasi internal dengan tidak memberikan satu peluang adanya privilege atau satu eksklusivisme bagi kelompok tertentu yang ini bisa menjadi persoalan bagi soliditas partai pada akhirnya begitu. Oleh karena itu saya kira mudah-mudahan sekali lagi Partai Demokrat akan bisa bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Oke, resep-resepnya harus diingat oleh Bung Zaki ya. Siap, dicatat kita. Yang terakhir, Dr. Nyarwi, mohon maaf karena Anda ahli komunikasi, Anda bisa mengemas lebih singkat gitu. Ya, oke. Ya, poin saya singkat saja. Kemelut Partai Demokrat ini saya kira ini ujian yang bagus ya bagi AHY ya. Nanti outcome-nya seperti apa kira-kira dari proses ini? Yang pertama pertanyaannya ya, apakah misalnya AHY mampu menunjukkan transformasi kepemimpinan yang baru di Partai Demokrat ya, baik misalnya mengatasi ya hal-hal yang dianggap dalam tanda petik ya intervensi dari eksternal itu, maupun dalam memanage proses demokratisasi internal di Partai Demokrat. Itu satu. Terus yang kedua adalah misalnya ya ini ujian ya. Yang kedua adalah sejauh mana misalnya AHY bisa menunjukkan ya daya pengaruhnya dan model kepemimpinan yang unik, yang visible, yang mungkin lebih memikat ya di hati tidak hanya para anggota Partai Demokrat, tapi juga para pemilih di seluruh Indonesia misalnya. Apa yang unik dari AHY? Tadi Mas Jayadi sudah menyinggung ya. Kalau sifatnya branding, ya kalau terkait dengan misalnya dianggap asosiasikan dengan militer, tentu AHY masih dianggap di bawah gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa munculkan hal yang baru, dia sosok seperti apa? Sosok figur capres kalau misalnya mencalonkan bisa capres atau ketua partai paling enggak gitu. Nah itu sosok ketum seperti apa? Itu saya kira perlu didefinisikan atau dikembangkan. Yang terakhir, Mas Bang Icang ya, ini Demokrat kan harus menunjukkan dua hal. Satu, penguatan kelembagaan keorganisasian, sisi lain juga diintegrasikan dengan tidak hanya partai yang tergantung tokoh, tapi juga tumbuh dari bawah. Nah, kemampuan AHY di dalam mendorong misalnya ya struktur organisasi internal dalam Partai Demokrat lebih solid, lebih kuat, bahkan mungkin lebih aspiratif untuk diartikulasikan sebagai sebuah visi partainya. Saya kira ini bagian penguatan partai sebagai institusi demokrasi Indonesia, sehingga kontribusi dan positioning Partai Demokrat dalam proses atau sistem kepartean dan juga dalam proses demokrasi Indonesia itu jelas. Kira-kira apa? Contoh, apakah dia mau oposisi dengan cara apa? Kalau dia tidak oposisi kayak apa misalnya? Nah, ini saya kira juga tantangan, butuh keberanian tuh.
Saya kira di tangan AHY Dan ini mumpung pemilunya bentuknya masih 2 tahun lebih ya. ya justru dengan 2 tahun ini kan roadmap-nya masih tersedia tuh. Oke. Timeline-nya tersedia. Dia mau mempertegas dirinya, partainya seperti apa. Saya kira itu, Sip. Mas Kang Icang. Tadi Dr. Nyarwi Ahmad, ahli komunikasi politik yang juga memimpin Indonesian Presidential Studies. Sebelumnya adalah Profesor Dr. Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik dari LIPI. Sebelumnya lagi ada Dr. Jayadi Hanan, pengajar ilmu politik Universitas Paramadina. Dan di awal pada sesi ini adalah Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Demikian diskusi kita. Terima kasih sahabat Sonora serta Smart Listeners, juga Populi Center, dan juga The Match Senayan Jakarta. Kita akan jumpa satu pekan lagi. Stay healthy, stay happy.